yang menjadi highlight, yang menjadi boldline, underline, garis bawahnya apa? Peliharalah amanat. Jangan khianat kepada Allah dan Rasulnya dan amanat-amanat yang dititipkan kepadamu. Ayat yang tadi dibacakan memberikan sebuah kesadaran apabila kita membacanya, dia Al-Quran itu senantiasa membawa kebaruannya. Seolah-olah kita baru mendengar ayat itu lagi, dan kemudian selalu saja ada lompatan-lompatan yang menyentil, yang menyentak pusat kesadaran kita. Oh iya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Itu Al-Anfal ayat 27. Dilanjut pada ayat yang 28 tadi. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu, annama amwalukum wa auladukum, adalah fitnah, adalah ujian. Perhatikan, istri dan anak-anak kamu, mereka itu menguji kita. Maka di 29-nya pada surat Al-Anfal ini, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberikan kemampuan kepada kamu, kepada kita semua, untuk memiliki Al-Furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil, halal haram, boleh tidak boleh, oke nggak oke. Hasil dari kajian-kajian kita di sini, insya Allah itu arahnya ke sana, ibu-ibu, untuk mendapatkan pusaka yang namanya Al-Furqan, genggaman pembeda. Jadi kita kenapa? Karena kita dipenuhi oleh ilmu. Ngaji itu kan ilmu tadi. Di ayat ini tadi yang menjadi highlight, yang menjadi boldline, underline, garis bawahnya apa? Peliharalah amanat. Jangan khianat kepada Allah dan Rasulnya dan amanat-amanat yang dititipkan kepadamu. Kita tahu ya, sekarang ini barusan terpilih pemimpin baru. Sebentar lagi pilkada di mana-mana. Itu kontestasi amanat, Bu. Yang lama ya kayak festival itu. Festival. So kita milih orang yang akan bisa diberi amanat. Nantinya khianat tidak, karena lawannya amanat adalah khianat. Ibu-ibu yang berbahagia, ayat tadi ada asbabun nuzulnya, ibu-ibu. Ada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Bagaimana sosok Abu Lubabah ini? Adalah seseorang yang bernamanya Abu Lubabah, seorang pemimpin pemuda terpandang, masuk Islam pertama kali. Akhlak baik, penolong, dermawan, luar biasa sikap unggulnya. Ketika Rasulullah belum memulai hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Lubabah lah yang membuka jalan. Dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada dirinya dan keluarganya. Tuh. Cirinya orang yang keimanannya sudah paripurna, Allah dan Rasulnya itu adalah segala-galanya di atas dirinya maupun keluarganya. Itu cirinya. Dan yang namanya Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini memiliki kriteria ini, termasuk as-sabiqunal awwalun tadi derajatnya tuh. Lalu kaum Ansor yang kemudian dalam perjalanan berikutnya beliau ini radhiyallahu anhu ini mengikuti beberapa perang.
Ya, jadi termasuk inner circle, sahabat dekat, sahabat utama Rasulullah. Jadi rupanya di Madinah ini geopolitik dan geoekonomi, penguasa ekonomi, penguasa politik itu Yahudi, Bu. Dan diantaranya Bani Quraidah. Ketika mereka berkhianat, Yahudi ini berkali-kali kepada Rasulullah, membatalkan perjanjian sepihak, khianat aja. Maka karena pengkhianatannya itu sudah membahayakan keberadaan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, maka Rasulullah dalam sebuah rapat mengenai Bani Quraidah yang sudah khianat sedemikian rupa ini, bagaimana menurut kamu? Ditanyalah kepada Sa'ad bin Mu'adz, sahabat utama Rasul juga. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, andaikan engkau memerintahkan aku untuk mengambil keputusan ini, maka aku perintahkan bunuh mereka yang para laki-lakinya semua dan usir semua hartanya, kita ambil. Karena dalam perjanjian Hudaibiyah sudah dibuat agreement, ya kalau kita sekarang lihat yang namanya negara Israel sama di Palestina itu loh, Bu. Isinya khianat demi khianat. Resolusi PBB ku enda-endaan, Mbak, ya, apa enda-endaan tuh? Bohong-bohongan doang gitu tuh. Ketika Sa'ad bin Mu'adz diminta memutuskan Rasulullah, Mu'adz mengatakan karena mereka sudah berkhianat berulang kali dan melakukan suatu kejahatan yang luar biasa terhadap umat Islam dan terhadap engkau ya Rasulullah, maka kita usir mereka dari Madinah. Nah, ini pembicaraan rahasia. Tapi rupanya oleh Abu Lubabah ketika diutus oleh Rasulullah ke kaum Bani Quraidah, karena kan bagaimanapun wong baik ya, Abu Lubabah tuh orang yang perangannya lembut, halus, baik. Ditanya oleh orang Yahudi, bagaimana sikap Rasulullah dan kawan-kawannya kepada kita, kepada Yahudi maksudnya. Abu Lubabah menyampaikannya dengan isyarat, tangannya ditaruh di lehernya begini. Padahal itu kan nggak boleh disampaikan, ini pembicaraan rahasia para pimpinan. Nah, ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Abu Lubabah bergetar, Bu, menyesal sekali. Oh, saya sudah berkhianat. Karena dia itu menomorsatukan Allah dan Rasulnya, pembela Islam, mustahil dia melakukan hal sebodoh itu gitu. Lalu timbul kesadaran, saya akan mengikatkan diri saya, memenjarakan diri saya, diikat beneran di tiang Masjid Nabawi. Tidak makan, tidak minum, Bu. Dan para sahabat tahu, semua kan gentar, goncang itu suasana. Pada lapor sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu Abu Lubabah begitu, gimana ya? Kira-kira begini Rasulullah, kalau dia datang kepadaku, aku terima taubatnya. Tapi karena dia tidak datang padaku, dia melakukan apa yang dia kerjakan, maka itulah yang terjadi, kata Rasulullah. Maksudnya Rasul juga tidak berani ngambil sikap. Baru turun ayat. Kenapa? Karena 9 hari, Bu, mengikatkan diri di masjid, tidak makan, tidak minum. Beliau menyampaikan, aku tidak akan melepaskan ini sebelum Rasul yang melepaskan. Ya sudah, akhirnya di hari ke-9 itu dying, pingsan. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan. Kemudian turun ayat tadi, ya, surat Al-Anfal ayat 27. Kita bisa terus jalan-jalan melihat apa yang dikatakan para ulama. Di antaranya Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwa khianat itu adalah menyia-nyiakan amanah.
Atau khianat itu menyelisihi kebenaran, itu khianat. Atau membatalkan perjanjian secara sepihak, itu demikian kata Imam Al-Munawi. Lalu Imam Al-Qurtubi mengatakan khianat adalah curang dan menyembunyikan sesuatu. Itu bisa kita lihat dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian Imam Al-Jahiz mengatakan khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanatkan kepadanya, mengambil milik orang yang dititipkan dan mengingkari orang yang menitipkan, itu khianat itu. Jadi walaupun itu kasusnya khusus, ya, namun diberlakukan hukumnya umum. Yang berlaku adalah keumuman dari dalil, keumuman dari ayat tadi. Dilarang berkhianat. Ibnu Abbas mengatakan, la tahunu, jangan kamu khianat, janganlah kamu kurangi, jangan kamu lalai, jangan mengabaikan. Kamu itu jangan patuh lahirnya saja. Bagi saya, amanat yang dititipkan dari Allah dan Rasulnya dalam hal yang terdekat adalah ku anfusakum wa ahlikum naru. Dititipkannya istri dan keturunan, anak-anak, untuk dijaga jangan sampai mereka itu masuk neraka. Dijaganya itu ya dengan ilmu tentunya, ya kan, diberi, dididik, ya, dikontrol. Ada kisah lagi, Bu, yaitu sahabat Rasulullah namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini ceritanya melakukan sesuatu hal yang dahsyat, Bu. Apa dahsyatnya? Musyrikin Mekah itu tidak berhenti-berhentinya terus memerangi Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak pagi, tidak siang, tipu daya terus, isinya tipu menipu. Nah, Rasulullah mengatakan akan menyerang Mekah dari Madinah, ya. Ini udah hijrah nih. Keluarganya Abi Balta'ah ini tidak ada pelindungnya di sana. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menyuruh seorang wanita yang bernama Saroh nulis surat, sampaikan kepada keluargaku, nanti Rasulullah mau menyerang kota Mekah. Berita yang derajatnya super rahasia, ya kan, karena kebijakan politik tingkat tinggi, dan sahabat tahu nggak mungkin membocorkan itu. Tapi kok seorang Abi Balta'ah atau Hatib bin Abi Balta'ah kok melakukan itu? Aneh, ya, kan dia sahabat. Logika kita sulit menerima, Bu. Tapi Rasulullah bisa tahu itu. Padahal perbuatan itu nggak ada yang tahu kecuali Hatib dengan Saroh itu. Lalu Rasul tahunya dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Langsung dipanggil Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, kemudian Umar, Tolhah bin Ubaidillah, sahabat-sahabat utama, susul itu. Mana suratnya? Enggak ada. Mana suratnya? Sampai dalam ancaman tertentu, Saroh mengeluarkan suratnya, dan betul, kaget para sahabat semua, terkesiap. Ternyata suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Waduh, Umar tentu saja tahu kan kita temperamen Umar bin Khattab. Langsung beliau kembali ke Rasulullah melaporkan kejadian itu. Ya Rasulullah, izin aku penggal lehernya Hatib. Lalu Rasulullah akhirnya, jangan Umar, dia adalah ahli Badar. Kenapa Hatib kamu melakukan itu? Ada argumentasinya juga. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain meninggalkan Mekah, memang istri dan anaknya dan keluarganya ditinggal, tetapi mereka punya keluarga yang melindungi, sedangkan aku, keluargaku gak ada pelindung selain aku.
Gitu loh. Jadi rupanya sama sekali keluarganya itu terancam, ibu-ibu, keluarga Hatib nih. Karena ada jaminannya kepada perang ahli Badar itu. Rasulullah, sebagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar, membacakan ayat dari Allah, ya, apa ayatnya? Biarkanlah dia, karena dia telah ikut dalam perang Badar. Itu maunya Allah, berarti perlindungan ini. Berbuatlah sekehendakmu, maka aku telah mengampuni kalian. Para ahli Badar yang sudah demikian hebatnya berkorban, itu diberikan untuk memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebutan utama itu adalah, diantaranya yang lainnya adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah para sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, gelombang pertama. Itu juga derajatnya diutamakan. Seperti Nabi itu ada yang derajatnya diutamakan, Nabi yang apa tuh? Ulul azmi. Itu nabi-nabi yang punya ujiannya luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sendiri, itu ulul azmi itu. Nah, larangan mengkhianati amanat Rasulullah itu sebetulnya di ayat lain juga disampaikan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kata Allah, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya itu tidak mau memikul amanat itu. Fa'abaina ayyahmilnaha, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Wa ashfaqna minha wa hamahal insan, lalu dipikulah amanat itu oleh insan, oleh kita, oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, kata Allah. Itu surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi artinya kita diberikan kemampuan untuk memikul amanat, kecuali kata Allah, orang yang zalim dan orang yang jahil, orang yang bodoh. Bodoh itu mengabaikan urusan agama, itu orang bodoh walaupun dia IQ-nya tinggi gitu ya. Para pemimpin-pemimpin di negeri kita ini ya harusnya ngerti ini, berat sekali nanti siksa yang akan diterima kalau mengabaikan ya amanat yang diemban oleh suami, bapak, ya istri dan keluarganya. Kewajiban suami terhadap istrinya sudah jelas, tidak ragu lagi. Kewajiban istri terhadap suaminya sudah jelas. Ibu-ibu yang masih ada suami, hati-hati memikul amanat yang dimintai pertanggungjawaban nantinya. Anak, bahkan cucu kita, bekali mereka dengan agama, amanat itu. Jangan ada kejadian mereka tidak tersentuh oleh jangkauan agama, termasuk amanat dalam bayar hutang. Orang yang secara sengaja tidak membayar hutang padahal mampu, itu dia telah khianat, dan urusannya dakwah, itu urusannya panjang. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolotkan orang yang secara jelas dia menolak membayar hutang, yang punya kasus hutang. Tapi ibu-ibu, bila kita memberikan hutang ya Bu, lalu secara meyakinkan orang yang kita utangi itu tidak mampu, pertama tahapannya kasih tempo, dan kata ibu tadi langsung to the point, dibebaskan. Itu perintah agama, itu amanat agama bagi penghutang, bagi pemberi hutang, bagi pemberi hutang. Kalau bagi yang penghutang wajib menyegerakan membayar. Tapi kita ngerinya sekarang nih, kemiskinan merajalela kalau menurut saya ya di negeri kita ini nih, yang kemampuan membayar hutangnya jauh menurun gitu. Buat makan sehari-hari, buat bayar listrik aja ngos-ngosan gitu tuh, buat bayar gas aja ngak-nguk gitu kan. Bingung kita, makin mencekek. Belum lagi nanti bulan apa itu PPN naik lagi dari 11 menjadi 12%. Wah udah deh, hidup makin berat. Makanya kita harus tahu ini persoalan. Kata Rasulullah, man amdhara mu'siran aw madha'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih.
Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya, au madha'a, atau dia itu dibebaskan dari utangnya, wislah dipurahkan baik. Wah, istimewa itu. Enak, hati juga enteng. Apa kata Allah? Dia akan mendapatkan naungan nanti di hari yang sangat panas, di hari perhitungan, di hari yang sangat mengerikan. Ganjarannya dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, man ahabba an yudhilillahu lahu azza wa jalla fi dhilli falyunziril ma'sira aw yidhaw anhu. Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu, sama ya tadi, bagi yang mendapatkan kesulitan, atau bahkan dia membebaskan hutangnya tadi. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi kita mudah-mudahan orang yang termasuk tepat dalam segala situasi. Kalau jadi suami ya tepat bersikap sebagai suami. Kalau jadi istri tepat memikul amanat dan menunaikan kewajiban sebagai istri terhadap suami, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap pembantunya, terhadap saudara yang lainnya. Karena sebagaimana tadi, orang-orang yang sengaja menunda-nunda bayar hutang, ini dalam kasus utang piutang, matlul ghaniyil zulmun, orang yang menunda-nunda membayar hutang adalah orang yang zalim, karena amalan-amalan itu menjadi tertahan, karena akan semua sholatnya, saumnya, hajinya diterima, tapi dosa tentang hutangnya masih menahan dia untuk tidak bisa masuk ke surga, karena masih punya utang antar manusia, terhalang. Makanya sudahlah, kalau memang terbukti secara meyakinkan, dibebaskan itu jauh lebih utama. Kalau orang yang normal dan sehat akalnya, dia punya hutang tidak bisa bayar-bayar juga, dia malu. Sudah malu dia itu, sudah tersiksa perasaannya, tidurnya nggak tenang, malam terpikirkan siang malu bertemu dengan yang memberi hutang, hari pengen ketemu minggir dingin melipir supaya aja ketemu. Itu pun sudah merupakan hukuman, ya. Jadi jangan ditambah lagi dengan tekanan, apalagi mempidanakan. Aduh. Dalam surat yang tadi ayat 28 ya, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Coba ibu, tadi utang piutang, perniagaan, bisnis, itu kan karena kita heboh, kita cinta kepada harta. Ya boleh, asal dilakukan berdasarkan aturan main yang sebenarnya. Tapi ini mencelakakan umumnya. Daya pikat dari harta itu mencelakakan. Berlomba-lomba korupsi, berlomba-lomba maling. Penyebabnya manusia suka melanggar amanat tuh. Tadi cintanya kepada harta, lalu wa auladukum, kepada anak dan istri. Ya. Kalau orang cinta kepada anak berlebihan, Allah dan Rasulnya dipinggirkan. Aturan negara apa maning? Dirubah aja konstitusi mah bisa. Yang penting anak saya ini ngorbanin rakyat ratusan juta juga asal mahabbah kepada harta, kepada anak, celaka bewis. Tapi orang yang tersibghah oleh Allah dan Rasulnya dan takut dengan ancaman hari akhirat, bahwa apa sih, mau jadi raja, mau jadi menteri, mau jadi ketua partai, mau jadi mangannya sepiring, makannya juga lewat tenggorokan, rasanya ya segitu. Ada kisah dari sahabiah, jadi sahabat wanita Rasulullah ya, sahabat Rasulullah yang perempuan, Khawlah binti Hukaim, bahwa kata dia, Rasulullah keluar dari rumah menggendong cucunya. Kira-kira Rasulullah itu penyayang gak ke anak cucunya? Penyayang. Sambil menggendong ini, dalam hadis diceritakan, wallahi katanya, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, tidaklah seorang di antara kalian beriman hingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua umat manusia. Maksudnya Rasulullah itu memerintahkan, walaupun cinta nih kayak aku kepada cucunya nih, tapi kamu nih wahai umat Islam harus mencintai dulu Rasulnya.
Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah mau'izah, sebuah kesadaran, mengulang lagi kesadaran bahwa peliharalah amanat sebelum kita wafat. Peliharalah amanat yang kita emban saat ini, amanat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap hukum-hukumnya. Jangan menganggap enteng, apalagi yang wajib, yang sunnahnya pun jangan mengabaikan. Bagi mereka yang mengabaikan, menganggap enteng sunnah Rasulullah, ibadah sunnah itu termasuk disebut sebagai khona, pengkhianat juga. Jadi jangan suka mengatakan, wah ini mah sunnah lah, bukan wajib. Jangan begitu juga. Itu saja. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.